Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pecinta serial India Radha dan Krishna. Agar tidak ketinggalan sinopsisnya, jangan lupa di subscribe dulu ya. Klik tombol loncengnya, gratis kok. Terima kasih, selamat menonton. Melanjutkan cerita sebelumnya di mana prajurit Kans telah menyerang Gokul dan menghancurkannya. Yasoda menjewer Krishna dan mengatakan, "Kau pergi kemana saja, Kanha?" Krishna menjawab, "Aku pergi untuk melihat kondisi Gokul, Ibu. Orang-orang kejam itu membuat Gokul hancur. Mereka menghancurkan rumah kita, sekarang Gokul sudah hancur." Yasoda, Nan, dan seluruh warga pun dari bukit melihat Gokul terbakar. Seluruh warga bertanya, "Apa yang akan kita lakukan? Rumah kami telah hancur. Harta dan peliharaan kami telah hancur." Nan mengatakan, "Walau Kans kerajaan di sini, bukan berarti mudah dimaafkan setelah melakukan kejahatan ini. Masalah ini pasti akan terpecahkan." Krishna mengatakan, "Maaf ayah, izinkan aku mengatakan sesuatu kepadamu. Aku sudah melakukan sesuatu untuk masalah ini tanpa izin dari ayah. Itu sebabnya aku tidak kembali dengan kakak. Dan saat aku tahu bahwa tentara Kans akan menyerang Gokul, aku bertemu dengan teman ayah, Paman Frisban. Aku memberinya surat atas nama ayah yang menyebutkan bahwa ayah dan warga Gokul ingin tinggal di Barsana untuk beberapa hari. Aku tahu ayah pasti marah, tapi cobalah untuk mengerti ayah. Kita layak untuk tinggal beberapa hari di Barsana." Nan mengatakan, "Krishna, kita ini pengembala, bukan pembelot. Kita akan melawan ketidakadilan ini." Krishna mengatakan, "Ayah memang benar, kita ini pengembala bukan pembelot. Tapi kita juga bukan tentara. Kita tahu hewan pun akan mundur sebelum menyerang musuhnya. Maka kita juga harus mundur, ayah. Itu bukan karena kita takut, tetapi karena kita butuh waktu untuk mempersiapkan diri, untuk melakukan serangan balik, untuk mengumpulkan cukup kekuatan untuk melawan Raja Kans. Maka kita harus mundur sejenak, ayah. Jika kau tahu ada tempat yang lebih baik dari Barsana, mari kita ke sana." Ayah mencari bantuan dari teman yang membutuhkan bukan tanda tak mampu. Anak-anak dan seluruh warga kami akan merasa aman tinggal di Barsana. Dengan begitu kita bisa siap untuk pertempuran dengan tenang. Setelah mendengar ucapan Krishna, Nan pun setuju untuk tinggal di Barsana dan menyuruh seluruh warga untuk bersiap. Salah satu warga Barsana berlari dan memberitahu Frisban bahwa Gokul telah hancur menjadi abu dan seluruh warganya lari ketakutan. Sambil menangis, Radha mengatakan, "Sudah aku bilang, aku melihat Gokul terbakar dan Krishna dibunuh oleh iblis jahat itu." Visaka mengatakan, "Lalu kenapa kau menangis, Radha? Bukankah bagus kalau dia meninggal? Karena dia sudah membuat kita kesal." Radha mengatakan, "Kita tidak boleh merindukan kematian siapapun. Meskipun kita tidak pernah menyukainya, tapi aku tidak pernah mengharapkan kematiannya." Radha yang mendengar suara seruling Krishna langsung berlari keluar. Warga Gokul telah sampai di Barsana. Jatila mengatakan desa mereka sudah dibakar, lalu bagaimana mereka bisa selamat dan aman? Dengan haru, Frisban mengatakan, "Temanku dan keluarga serta penduduknya semua selamat." Frisban dan Kirtida menyambut warga Gokul, mereka saling berpelukan. Sementara mata Radha masih mencari Krishna. Radha mengikuti arah bunyi seruling itu. Krishna mengatakan kepada Radha, "Kau sangat mengkhawatirkanku ya Radha." Kirtida mengatakan, "Berkat dewa kalian semua aman." Radha sudah sangat gelisah, dia telah menangis dalam mimpi buruknya. Dia bergumam seperti Gokul terbakar dan Krishna dibunuh oleh iblis itu. Krishna meledek Radha dan mereka berdua berlari kejar-kejaran. Berlari sampai ke hutan, Ayan bertanya kepada Radha apa yang sedang dia lakukan. "Mengapa kau mengejar pria ini?" Radha mengatakan, "Dia sudah membuat hidupku menderita.
Radha memberitahu kepada Ayan bahwa Krishna mencintai gadis dari Barsana. Ayan meminta pada Krishna untuk melupakan gadis yang dia cintai atau akan menerima akibatnya. Mendengar ucapan Ayan, Krishna hanya tersenyum. Ayan hendak memukul Krishna, tapi sapi malah menyeruduknya. Ayan pun terjatuh di dalam lumpur. Krishna mengatakan pada sapi itu, "Jangan melawan orang yang sedang tidak berdaya." Sambil tertawa, Krishna mengatakan kepada Ayan, "Jika pedangnya terlalu berat, kenapa kau mengangkatnya? Kau malah terjatuh ke dalam lumpur." Radha mengatakan, "Kau sama sekali tidak tahu malu. Kau menertawakan orang yang sedang terjatuh." Krishna mengatakan, "Kenapa malu pada hukum penciptaan? Tiap kali seseorang sombong akan kekuasaannya, maka orang lain yang lebih kuat akan datang untuk menyadarkan kesalahannya." Cerita dilanjut ke Raja Kans. Raja Kans merayakan kematian Krishna. Raja Kans mengira kalau Krishna sudah meninggal. Kans datang menemui Devaki dan mengatakan, "Aku sudah membuktikan bahwa ramalan itu tidak benar. Mulai hari ini kau bisa hidup bahagia di istana kita." Devaki mengatakan, "Perjalanan putraku baru dimulai." Vrisban meminta kepada warganya untuk menerima dan menolong warga Gokul dengan ikhlas. Warga Barsana mengatakan, "Hari ini warga Gokul sudah menjadi warga Barsana juga." Dua warga itu pun saling berpelukan. Radha pulang ke rumah dengan kemarahannya. Balram bertanya apa yang terjadi Radha. Radha menceritakan kejadian di hutan. Radha ingin pergi ke kamarnya, namun Balram mengatakan, "Baiknya kau tidak pergi ke kamarmu Radha, karena kau pasti akan tidak senang." Radha bertanya-tanya kenapa aku tidak senang dengan kamarku sendiri. Radha pun pergi ke kamar dan benar saja di kamar ada Krishna. Radha bertanya, "Sedang apa kau di sini?" Krishna menjawab, "Aku sedang bersantai." Krishna terus meledek Radha hingga Radha tersandung. Krishna mengatakan kalau Bibi Kirtida telah memberikan kamarnya padaku. Radha bertanya kepada Kirtida mengapa mengizinkan Krishna untuk tinggal di kamarnya. Kirtida mengatakan Krishna adalah tamu kita. Kalau dia ingin menginap di kamarmu, maka kita harus menghormati keinginannya. Jatila memandikan Ayan yang tubuhnya penuh dengan lumpur. Ayan mengatakan dia Krishna sudah berani menantangku. Ayan berencana akan menghancurkan Krishna. Jatila pun mendukungnya.